Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Untuk sahabat muslim, mari kita awali kisah ini dengan menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi saksi kelak di akhirat dan pembuka rezeki yang berkah di dunia. Dan bagi sahabat-sahabat yang beragama non-Islam, silakan mulai kisah ini dengan doa atau keyakinan masing-masing, karena kebaikan akan selalu kembali kepada hati yang tulus. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah yang luar biasa tentang seorang perempuan sederhana yang kehilangan satu ginjalnya karena ulah sindikat sadis di negeri orang. Tapi ia bukan korban biasa, ia adalah keturunan Dayak. Dan malam ketika semua orang mengira ia akan mati, ia justru bangkit. Dengan ilmu leluhur dan dendam yang tidak bisa dimaafkan. Sebelum kita mulai kisah ini sampai akhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar dakwah kebaikan dan kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini bisa terus hidup dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan Tengah, suara burung enggang bersahutan dari balik hutan rimba yang lebat. Matahari pagi menyapu permukaan Sungai Barito, menciptakan bayangan bergelombang di wajah seorang gadis muda yang tengah duduk di atas lanting bambu. Namanya Maya. Usianya 27 tahun. Wajahnya lembut, namun menyimpan kekuatan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ia adalah keturunan Dayak Maanyan, cucu dari seorang balian tua yang dikenal sebagai penjaga ilmu warisan leluhur. Maya tumbuh dengan didikan keras, dibesarkan dalam heningnya rimba dan ritus malam yang penuh doa kepada roh-roh penjaga hutan. Namun kerasnya hidup di tanah kelahirannya tak cukup menjanjikan masa depan. Ketika ayahnya wafat karena penyakit paru-paru dan ibunya lumpuh karena kecelakaan saat menebang pohon damar, Maya merasa ia harus pergi. Ia butuh uang untuk berobat, untuk bertahan, dan untuk membayar utang warisan keluarganya. Suatu hari, seorang pria asing datang ke desanya. Mengaku bernama Pak Rinto. Ia membawa brosur, janji manis, gaji besar, kerja ringan di rumah sakit Kamboja. Hanya jadi asisten jaga lansia, katanya. Mudah, aman, tidak perlu ijazah. Ia bersumpah demi Allah, semuanya resmi. Maya, dengan kepolosan dan keputusasaan yang menyatu, akhirnya menerima tawaran itu. Sebelum pergi, ia meminta restu dari ibunya, yang hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Malam sebelum keberangkatan, Maya mengadakan ritual kecil di bawah pohon besar dekat sungai. Ia membawa tali rotan pusaka, menabur garam kasar, dan melafalkan mantra kuno. Ilmu warisan kakeknya, raga besi, dan sumpah darah hutan, ia aktifkan malam itu. Jika aku kembali dalam keadaan hancur, gumamnya lirih. Semoga roh leluhur memberiku kekuatan membalas semuanya. Perjalanan menuju Kamboja tak seindah mimpi yang ia bawa. Setelah melewati perbatasan dan mendarat di Phnom Penh, ia tidak dibawa ke rumah lansia seperti yang dijanjikan. Maya diseret ke sebuah bangunan kosong, yang di depannya hanya ada papan rusak bertuliskan klinik sukarela. Di dalamnya, lorong panjang menyambut seperti liang kubur. Bau obat, karat, dan keringat menyatu menjadi aroma neraka. Maya mulai sadar, ini bukan tempat kerja. Ini adalah sarang sindikat. Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuhnya didorong paksa ke sebuah ruangan gelap, dan sebelum sempat memberontak, jarum suntik menusuk lehernya. Pandangannya buram. Dunia memudar. Dan dalam detik-detik terakhir kesadarannya, ia hanya bisa melihat bayangan seseorang dengan jas dokter tersenyum dingin di balik masker. Cahaya redup dari lampu neon berkedip-kedip di langit-langit saat Maya perlahan membuka mata. Tubuhnya terasa berat, seluruh otot seperti habis diperas. Ia mencoba menggerakkan tangan tapi tak bisa. Tangan dan kakinya terikat pada ranjang besi tua dengan sabuk kulit kaku. Dingin, kasar, menyakitkan, napasnya tersengal, pandangan kabur, suara samar-samar terdengar dari balik dinding, bahasa asing, suara tawa pria, dan bau darah bercampur antiseptik. Maya mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering seperti tanah retak di musim kemarau. Perlahan ia menunduk,
Di perutnya ada perban putih yang telah berubah merah muda karena rembesan darah. Luka sayatan besar membelah bagian sisi tubuhnya. Ia menahan teriakan, tapi di dalam kepalanya hanya satu hal yang bergema. Ginjalku, mereka telah mengambil ginjalku. Air mata mengalir, tapi bukan karena rasa sakit. Ini bukan tangisan, ini bara. Bara yang menyala pelan di dadanya. Maya sadar, ia bukan lagi manusia biasa. Ia telah diubah menjadi korban. Tapi ia juga bukan korban biasa. Darah Dayak mengalir dalam dirinya. Darah yang telah melewati ratusan tahun perang suku, penaklukan, dan penjajahan. Dan sekarang, darah itu akan menuntut balas. Ketika salah satu dokter datang, ia membawa nampan kecil berisi suntikan dan catatan. Tanpa menyadari Maya sudah sadar, ia bergumam dalam bahasa Khmer, lalu mendekat. Detik berikutnya, Maya menggigit bibirnya keras-keras. Darah keluar, tapi rasa sakit itu membangkitkan kesadarannya. Ia menahan napas, lalu tiba-tiba menggeliat keras, membuat ranjang berderit. Dokter kaget, nampan terjatuh. Jarum suntik berceceran di lantai. "She's awake!" teriak pria itu panik sambil berlari keluar ruangan. Beberapa pria berbadan besar datang menghampiri, membawa alat setrum dan tali pengikat baru. Maya hanya bisa menatap mereka, tapi sorot matanya berubah. Bukan ketakutan, tapi dingin, seperti mata seekor harimau yang sedang merencanakan terkamannya. Malam itu, Maya tidak tidur. Ia menyusun rencana pelarian. Ia mengingat semua ilmu yang diwariskan kakeknya. Ketika tubuhmu terkunci, gunakan jiwamu. Ketika lidahmu dibungkam, gunakan tatapanmu. Dan ketika kau tak punya apapun lagi, gunakan amarahmu. Di sudut kamar, ia mencabut gigi kecil dari sisir rambut yang tersembunyi dalam ikat rambutnya. Sedikit demi sedikit, ia mulai menggosokkan ujungnya ke tali kulit yang menahan tangannya. Waktu berjalan lambat. Detik berubah menjadi jam. Tapi Maya tetap diam, menunggu saat yang tepat. Tak ada yang tahu bahwa seorang perempuan yang kehilangan ginjal justru akan menjadi pemburu yang paling mematikan. Angin malam menyelinap dari celah ventilasi kecil di atas ruangan pengap itu. Suara jangkrik samar terdengar, bercampur dengan dengungan alat-alat medis yang ditinggalkan. Di balik kesunyian itu, Maya masih terbaring dengan tubuh melemah, namun tatapannya semakin tajam. Tali di pergelangan tangannya mulai mengendur. Ujung gigi sisir yang ia gunakan telah menipiskan lapisan kulit tebal itu. Tapi Maya tahu, pelariannya bukan hanya soal fisik, ia perlu kekuatan yang lebih dalam. Kekuatan dari tanah asalnya. Ia mulai berdoa dalam hati dengan bahasa yang sudah lama tak ia ucapkan sejak kecil, bahasa Dayak tua. Doa yang diajarkan kakeknya saat malam sunyi di hutan, saat bintang bersinar terang dan burung hantu bertengger di pohon mati. Puun sang penjaga hutan, roh leluhurku, bantu aku keluar dari kegelapan ini. Dan saat itulah, Maya mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat. Udara menjadi lebih berat. Tubuhnya bergetar ringan. Ia menutup mata. Dan dalam kegelapan pikirannya muncul bayangan seorang pria tua berambut putih panjang, tubuh dipenuhi tato ukir Dayak, memegang mandau berlumur darah. Suaranya bergema dalam kepala Maya. "Cucu, darahmu belum dibalas. Raga boleh dirantai, tapi roh tidak bisa ditawan. Bangkitlah anak tanah dan biarkan hutan melawan bersama darahmu." Ketika Maya membuka mata, keringat dingin membasahi wajahnya. Tapi ada sesuatu yang berubah. Tangan kanannya yang semula lemah, kini mulai berdenyut panas. Ia merasakan kekuatan mengalir dari ujung jari, seolah darahnya telah menjadi bara. Malam itu, dengan tenang, ia berhasil melepas satu tali di tangan kanan. Tapi tidak langsung bangkit. Maya tahu, perlawanan terburu-buru adalah bunuh diri. Ia harus sabar, mengamati, menunggu celah. Dari balik pintu terdengar suara para penjaga berjudi. Mereka tertawa, menenggak alkohol, dan saling bersahutan. Sementara di sisi lain bangunan terdengar suara tangisan lemah. Maya tahu, ia bukan satu-satunya korban, tapi mungkin ia satu-satunya yang bisa melawan.
Ia merangkak perlahan ke sudut ruangan dan menemukan kawat bekas yang menjulur dari dinding rusak. Ia patahkan ujungnya. Tajam, karat, tapi cukup untuk menusuk. Dengan ujung kawat itu, ia membuat simbol kecil di dinding, ukiran mandau. Lambang leluhur,